Oke guys, kembali lagi bersama gue Prananda. Kali ini gue mau unboxing burung parkit Australia atau biasa dibilang kakatua mini ya. Atau kalau di luar negerinya itu biasa dibilang palak. Soalnya burung ini bukan berasal dari Indonesia dan terus burung ini nggak ilegal ya. Ini legal. Soalnya burung dari luar terus di bred, dikembang biakin di Indonesia. Gitu guys. Kita langsung aja, ini dia burungnya. Jeng jeng. Nah guys, kenapa ini gua pakai box gini ya? Soalnya ini gua beli dari Yogyakarta, terus sengaja ini dikasih box seperti ini biar aman katanya. Gua ini sekalian pesan sih, ini juga beli. Beli itu sekitar 300.000 ya. Soalnya ini buat dari tukang aluminium gitulah ini. Bukan buat pet cargo gitu ya. Biasanya kan buat ada kucing tuh. Ini enggak, ini buat khusus burung gitu guys. Jadi ini ada bisa dibuka tuh. Terus ini juga bisa dibuka guys. Gitu guys. Oke guys, langsung aja. Ini dia burungnya. Come here. Zoom. Nah, ini dia guys burungnya. Ini tuh namanya ya itu parkit Australia ya, atau biasa dibilang kakatua mini. Ini biasa dibilang kakatua mini itu karena ini dia punya jambul kayak gini guys nih. Jadi kalau dia tegang itu, kalau tegang atau lagi kaget gitu, biasanya jambulnya itu diri guys gitu. Terus emang ini masih kecil jadi suaranya gini, berisik gitu. Ini pengen diloloh gitu guys. Oh ya, ini juga ini lolohannya itu pakai ini ya, spitan namanya ini. Ini speed. Ini buat ngeloloh dia itu biar gak berisik kayak gini, itu biar gak. Nah, seperti itu guys. Nah, seperti itu guys ngelolohnya. Ini namanya spitan. Ini biasa banyak kok, paling 5 ribuan, gak tau 10 gitu ya. Biasa banyak di tukang burung juga. Itu guys. Nah guys, sebenarnya burung parkit Australia ini nggak perlu pakai sertifikat gitu ya, nggak perlu harus ke BKSDA atau apa sih namanya penangkaran gitu, nggak perlu. Soalnya ini emang burung bukan dari asli lokal Indonesia dan emang burung ini lokalnya itu dari Australia gitu guys. Jadi nggak perlu pakai sertifikat apalah gitu namanya, nggak perlu. Tapi kadang kebanyakan orang gitu ya yang bilang kalau itu emang sih yang nggak tahu ya orangnya. Banyak yang bilang itu harus pakai sertifikat lah atau apalah gitu ya. Nggak perlu. Soalnya ini emang lokalitas Australia gitu, bukan berasal dari Indonesia. Kalau misalkan kakatua raja, pokoknya burung-burung kakatua itu jenis kakatua yang dilindungi di Indonesia, pokoknya emang harus pakai sertifikat gitu guys. Kalau emang parkit mah nggak perlu. Emang burungnya itu emang bukan dari Indonesia gitu. Nah guys, lihat nih, lihat tuh. Gigitin gelang gua terus tuh, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Tuh, gigitin mulu dari tadi. Emang karakternya itu suka main gitu ya, si paruhnya itu nggak bisa diem gitu. Nah, si kandangnya itu usahakan didesain dengan banyak mainan burung gitu ya, kalau bisa. Jadi si kandangnya itu biar nggak sumpek atau jenuh lah buat si burungnya gitu. Jadi biar ada mainannya gitu guys. Jadi emang karakternya itu harus kandangnya itu istilahnya rame lah gitu ta. Jadi emang kandang-kandangnya itu kan biasanya ada yang pakai mainan burung kan banyak tuh di toko-toko burung. Nah, suka pakai yang gitu guys. Paling harganya itu berapa ya? Dan nggak mahal sih, paling 20 ke bawah atau 50 ke bawah lah kalau nggak salah gitu ya. Tapi ya itu gimana jenis ukurannya. Kalau buat kakatua kan itu jenis ukuran kakatua itu besar ya dimasuknya. Jadi ukurannya itu harus pakai yang besar mainannya. Nah, kalau parkit Australia ini kan ukurannya small ya, kecil. Jadi nggak perlu yang besar-besar gitu mainannya juga. Asal ada aja gitulah. Nah, guys, pasaran parkit Australia ini dari anak itu sekitar 500 ya, 500 ke atas lah kalau nggak salah ya. Yang udah tumbuh bulu itu biasanya 500 sampai 700-an lah kalau yang udah tumbuh bulu gitu. Tapi beda kalau yang jinak kayak gini, ini udah di atas 1 juta ke atas lah, 1.500.000-an lah kalau nggak salah gitu. Biasanya, tapi gimana market juga sih, biasanya ada yang jual 2 juta tuh, gimana juga warna sama kualitas biasanya gitu ya. Nah, sedangkan parkit Australia yang udah dewasa seperti ini ya, ini kan tergolongnya udah dewasa ya, soalnya udah tumbuh bulu, udah full lah begitu bulunya. Ini biasanya 1.500.000-an lah, 1.500.000 ke atas. Jadi emang gimana market juga sih, kadang ada yang 2 juta jualnya itu, kadang ada yang 2 juta ke atas gitu. Emang kalau albino emang mahal, tapi kalau lutino mata merah itu biasanya di kisaran 1.500.000 ke atasan lah gitu guys. Nah guys, burung ini
Sebenarnya banyak jenisnya ya. Ada grey, pearl, albino, sama lutino kayak gini. Nah ini lutino mata merah. Tuh, matanya itu merah, kelihatan nggak? Nggak kelihatan sih, harus deket. Nah ini matanya itu merah, cuman warnanya itu kuning, jadi sebutnya lutino. Kalau albino kan putih ya, putih polos, nggak ada tompel kayak gini. Nah ini kan ada tompel ya pipinya. Kalau albino nggak ada tompel gitu. Jadi emang putih aja, putih, terus si pipinya itu nggak ada tompel sama sekali. Matanya merah tapi gitu guys. Oh iya guys, nanti gue liatin video FTM ya, FTM burung ini. Gue tadi udah ngerekam sedikit lah, ada beberapa, nanti gue liatin. Sky. Nah, itu guys. Sky. Merah. Nah, makanan kesukaannya itu kuaci ya. Ini gua udah beli kuacinya. Nah guys, ini dia, udah gua kasih kuaci. Nah, emang kebanyakan burung parrot itu ya, paruh bengkok itu kebanyakan itu emang sukanya makan kuaci. Soalnya si paruhnya itu kan bengkok seperti gini ya. Jadi emang fungsinya itu buat mecahin kuaci gitu guys. Tuh, kelihatan nggak sih? Tuh, lagi makan kuaci gitu guys. Oke guys, mungkin lain waktu gue mau buatin replay si parkit Australia ini ya. Yang jelas ini burung udah recommended banget buat kalau pelihara kalian gitu. Emang mantep burungnya itu. Tapi belinya itu burung itu kalau misalkan mau jinak terus mau di FF-in itu umurnya itu kurang lebih 2 mingguan lah. Jadi dari sarangnya itu, dari indukannya harus diambil kalau udah 2 minggu itu. Terus kita lolos sendiri. Nah ini pakai splitan ini di loloknya itu. Nanti kita terus kasih makan nanti cara latihannya gitu. Nanti juga ada sih banyak di YouTube atau di channel lain gitu kan, biasanya suka ada tuh dari usia 2 minggu sampai 5 bulan kan biasanya udah ada gitu. Oke guys, mungkin cukup sekian dari gua tentang unboxing si parkit Australia ini. Mungkin lain waktu gue mau buatin video replaynya ya walaupun tipis-tipis sih, cuman ya lumayan lah gitu. Oke guys, mungkin cukup sekian, terima kasih, see you next time.